Oke. Ko Felix dalam berbagai wawancara podcast, bahkan tadi di awal kita ngobrol juga kan, Ko Felix tuh sering mengajak audiens untuk tidak mudah menghakimi seseorang. Betul. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui keadaan hambanya. Tapi di sisi lain ketika terjadi kebakaran LA di awal Januari tahun ini ya, 2025, Ko Felix beberapa kali posting di story bahwa ini adalah azab dari Allah gitu kan, akibat kejadian di Gaza. Jadi gini ceritanya. Pertama aku nggak pernah posting itu sebenarnya. Aku posting begini, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi aku nggak pernah posting azab. Bahkan aku ngasih satu video penjelasan yang aku bilang bahwa kita tidak boleh membuli siapapun dalam kondisi musibah. Nah, tapi orang-orang waktu itu adalah ada beberapa orang yang ngira postingan itu adalah seolah-olah aku ngebully mereka, bahwa seolah-olah ini azab. Bahkan di videoku di YouTube yang sampai sekarang masih bisa diakses, orang-orang bilang, sorry Ustadz, untuk kali ini aku nggak sepakat, karena aku senang ketika mereka kena azab. Karena bagaimanapun mereka membela. Aku bilang, nggak ada masalah kalau kamu merasa begitu. Cuman bagiku tidak layak kita untuk ngebully siapapun dalam musibah. Even itu bukan seorang muslim. Karena gini, aku pernah baca ada seorang ulama ketika dia pernah nanya sama orang tentang kebakaran yang terjadi di satu wilayah. Gimana rumahmu? Lantas yang ditanya ini menjawab ini, alhamdulillah rumah saya aman. Itu aja dimarahin sama ulama. Kok kamu bisa berkata alhamdulillah saudaramu yang lain itu kena bakar? Maksudnya rumahnya kebakaran. Nah, dia cuma bersyukur padahal dengan rumahnya selamat. Tapi itu pun dalam tanda kutip tidak etis. Karena seolah-olah kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, termasuk yang terjadi misalnya, iya memang betul. Maka aku bilang dalam video itu, aku bilang gini, betul wajar ketika ada orang bilang senang ketika itu terjadi karena memang Amerika memberikan banyak sekali bantuan kepada Israel, bahkan paling banyak selama setahun terakhir untuk membombardir Gaza. Aku wajar kalian merasa kayak gitu. Wajar juga kalau kalian merasa senang ketika ini terjadi lantas kemudian ada pengalihan daripada isu Gaza sehingga duit itu nggak bisa ke Gaza lagi. Tapi aku bilang tetap tidak bisa dibenarkan. Karena kenapa? Karena bagaimanapun juga kita harus merasa namanya manusia, mereka punya hak yang sama. Balik lagi, kalau ada orang susah masa kita senang? Nah, terus aku bilang balik lagi, by the way, kalau misalnya ada orang di sana nih mau belajar tentang Islam nih, mereka udah interest dengan Islam, dan kita tahu banyak sekali orang-orang Amerika interest dengan Islam semenjak ketika masalah Gaza. Terus ketika itu terus kita ketawain, mereka akhirnya backfire nggak sih? Oh jadi ini, jadi kalian nunjukin sifat asli kalian nih. Susah-susah orang Gaza nunjukin, orang Gaza itu setauku ya, tidak ada satupun yang ketika mereka diwawancara misuh. Yang misuh kita, dasar Israel, itu kita yang misuh tuh. Mereka nggak pernah. Mereka cuma bilang, ya Allah, semoga saya bisa mengucapkan sesuatu yang kau ridhoi aja ya Allah. Jangan saya mengucapkan sesuatu yang kau nggak ridhoi. Ya Allah, buat saya sabar. Ya Allah, ambil sampai kamu ridho. Kita nggak pernah lihat itu. Mereka udah ngurusin dunia nih, ngasih contoh yang baik. Tiba-tiba kita ruin semua itu. Dan tiba-tiba ada banyak ustadz juga bilangin, boleh kita bersyukur dan bergembira atas kemudian cobaan yang menimpa orang-orang yang bukan muslim. Aku bilang benar. Dalam tanda kutip itu benar. Tapi coba lihat dulu dong kondisinya seperti apa. Ini kondisinya ada orang lagi berduka, kita tahu wajar ketika mereka senang. Benar. Cuma problemnya apakah semua harus mengucapkan seperti itu. Yang tadi seperti Cik Christine bilang, kalaupun kamu senang, udah diem aja. Dan by the way, setelah aku bikin video itu, merinding aku. Ternyata ada salah satu jamaahku yang di situ. Aduh. Coba bayangin. Bisa bayangin nggak kalau aku bilang syukurin itulah azab Allah. Berarti dia termasuk yang kena azab dong. Ada temenku yang lagi di situ. Rumahnya 15 km dari tempat kebakaran itu. Dia baru aku utus WhatsApp, gimana aman? Aman Ustadz, alhamdulillah. Walaupun tadi ya balik lagi kalau misalnya aku ulama aku marahin, tapi kan aku bukan ulama ya. Tapi ya akhirnya kita jadi tahu kan bahwa saya yang rugi bukan hanya dalam tanda kutip so called orang-orang yang nggak suka sama muslim gitu, maksudnya ada orang-orang yang juga mendukung orang-orang muslim atau orang-orang Gaza yang juga di situ kena. Kita nggak bisa, kalau kita nggak suka collective punishment seperti yang dilakukan oleh Israel kepada Gaza atau orang-orang muslim yang ada di Palestina, kita juga nggak boleh collective punishment dong pada orang. Kita nggak suka dengan misalnya Trump atau Biden, kita nggak bisa dong kemudian untuk collective punishment sama semua orang. Jadi aku pikir ya, aku termasuk orang yang dalam tanda kutip ya, orang-orang banyak, itu unpopular opinion yang aku buat. Jadi banyak orang merasa, aku harusnya nggak gitu. Aku harusnya ikut condemn juga. Aku nggak mau, aku bilang, aku nggak seperti itu harusnya. Aku cuma bilang bahwa saya, coba pikir mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua. Maksudku apa? Aku jelasin dalam video itu, maksudku adalah, coba lihat nih, bagaimana ketika ada terjadi kebakaran di situ. Sedih kan? Nah sekarang mungkin kalian bisa relate dengan apa yang terjadi di Gaza. Tapi aku nggak nyukurin mereka. Gitu.